Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Saputri dari kelas 6A Eko, program studi ekonomi. Saya akan mempresentasikan salah satu tugas individu dari mata kuliah ekonomi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait analisis laba maksimum pada pasar persaingan sempurna. Pembahasan di sini ada 4 persaingan sempurna. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laba maksimum pada pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, pemaksimuman laba dalam jangka pendek. Yang keempat, maksimisasi laba. Yang pertama ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Ciri dari pasar persaingan sempurna ialah bahwa jumlah pembeli dan penjual barang sangat banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi pasar. Ini berarti bahwa harga barang akan tetap. Produsen ini sebagai price taker, karena masing-masing penjual merupakan bagian yang kecil dari seluruh penjual yang ada di pasar. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada memiliki banyak penjual dan pembeli di pasar. Itu interaksi antara penjual dan pembeli dianggap faktor penentu ataupun faktor pengikut harga. Meskipun jumlah pembeli dan penjualnya banyak, tetapi harga jual akan tetap sama atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual yang memperdagangkan produk yang sama, sehingga sebagai pembeli, kita harus mencari penjual yang memperdagangkan produk dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Yang ketiga, bebas masuk dan keluar pasar. Terdapat kebebasan untuk para penjual dalam membuka ataupun menghentikan usaha mereka pada faktor tertentu. Penjual bisa dengan bebas menghentikan usaha ataupun membuka usaha tergantung dari kondisi pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli saling mengetahui kondisi pasar. Tujuannya agar penjual dan pembeli ini mengetahui kondisi pasar seperti patokan harga. Pengetahuan ini terkait dengan kondisi pasar untuk membuat penjual bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima, mobilitas terjadi secara sempurna dan merata, yaitu mobilitas ekonominya sempurna dan juga merata. Salah satu persamaan yang ada yaitu cara dalam menawarkan produk yang dimiliki kepada penjual terhadap pembeli. Yang keenam, memiliki standarisasi produk. Kesetaraan produk menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Selain itu, produk dengan kualitas sesuai dengan standar dapat membuat persaingan yang terjadi antar penjual ini lebih seimbang. Yang ketujuh, pangsa pasar tersendiri. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki target pasar yang cukup seimbang untuk tiap penjualnya dengan produk yang ditawarkan cukup homogen. Sehingga hal tersebut membuat produsen tidak dapat bersaing lewat harga. Sehingga tidak ada celah nih untuk menaikkan harga secara eksklusif. Pembahasan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laba maksimum, pendapatan marginal atau marginal revenue, dan biaya marginal atau marginal cost. Pendapatan marginal ini adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit barang tambahan. Sedangkan biaya marginal ini adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Yang kedua, tingkat produksinya. Untuk mencapai keuntungan yang maksimum, suatu perusahaan harus menentukan tingkat produksi yang dapat menghasilkan laba paling besar. Yang ketiga, keseimbangan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan pada pasar persaingan sempurna akan mencapai keseimbangan di mana titik biaya rata-rata jangka panjang sama dengan biaya rata-rata jangka pendek. Mempengaruhi laba pada pasar persaingan sempurna karena grafik keseimbangan perusahaan ini dapat digambarkan dua macam, yaitu grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimal dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian yang didapat. Yang terakhir, laba maksimum pada pasar persaingan sempurna. Laba maksimum akan terjadi apabila pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Besarnya pendapatan marginal akan tergantung pada struktur pasar tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, pemaksimuman keuntungan jangka pendek pada persaingan sempurna. Keuntungan dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan total dan biaya total. Saat perbedaan keduanya mencapai kondisi maksimum, maka tercapailah kondisi keuntungan yang tertinggi.
Pemaksimuman keuntungan juga bisa dapat dicapai pada tingkat produksi di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pembahasan terakhir yaitu maksimisasi laba. Tujuan dari perusahaan ialah memaksimalkan suatu laba atau profit. Untuk memaksimalkan laba tersebut, tentu perusahaan akan memproduksi sejumlah produk yang memaksimalkan selisih antara total revenue atau penerimaan total dan materi yang sudah dibahas. Dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya pasar persaingan sempurna dicirikan oleh banyaknya produsen dan konsumen. Produk yang diperjualbelikannya bersifat homogen, transformasi informasinya penuh, dan tidak ada penghalang untuk masuk dan keluar dari pasar. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang bisa saya, jika kekurangan mohon ditambahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.